privilege itu sebenarnya hanya beda di start awalnya aja gitu. Tetapi kalau itu nggak dipakai sebenarnya juga sama aja gitu ya. Dan saya ingin menyoroti sebenarnya yang penting sebenarnya adalah jokinya. Kita masih bicara bersama Kofandi Sobat Tri. Kita bicara soal anak muda, investasi dan bisnis. Investasi kita kemarin sudah bahas. Betul. Di awal hari Selasa kalau nggak salah. Masalah instan-instan juga kemarin udah dibahas. Benar, sukses di usia muda gitu ya. Kalau memang sukses di usia muda ya monggo, nggak apa-apalah gitu ya. Tapi kan memang yang tebakan saya Sobat Rida. Bisa salah ya kan? Ya memang kan dari orang tua yang kaya, ya kan? Dari orang tua yang ninggalin sesuatu, privilege lah Ju. Ya garis startnya di depan duluan gitu maksudnya. Hak istimewa. Mungkin sekolah di tempat yang bagus. Internasional. Ya mungkin punya apa lagi ya? Koneksi. Iya kan bener. Jadi penting juga kan kalau misalnya ada ya, kalau nggak ada terus gimana? Itu permasalahan yang kita mau bahas hari ini bersama siapa Jo? Kita akan bahas bersama Kofandi, masih berbicara bersama Kofandi Gunawan dari Gereja Maor Sharon Surabaya Barat. Kofandi, kita bicara soal privilege ya. Yes. Iya, ini dia. Kofandi punya privilege apa? Masih diomongin di sini, Pak. Masih aja dibahas. Ngapain sih kok dibahas? Tapi gini Kofandi, misalnya nih pengaruh privilege, misalnya orang tua, sosok orang tua, mungkin orang tua kaya, orang tua berpengaruh, orang tua punya banyak koneksi, terus anaknya bisa memanfaatkan itu semua. Gimana Kofandi memandangnya tentang privilege ini? Seberapa penting, seberapa berperannya untuk kita boleh sukses di dunia kerja, di dunia bisnis? Silakan Kofandi. Jujur kita harus ngomong kalau hidup itu nggak adil gitu ya. Gitu. Makanya kenapa ada perumpamaan tentang talenta. Kemarin kita bahas tentang Mina ya. Uang Mina itu di mana 10 orang dapat 10 uang Mina, berarti 1 orang dapat 1 uang Mina. Tapi di talenta itu memang ternyata hidup itu juga ya itu refleksi bahwa hidup itu juga tidak adil. Ada yang dapat 1 talenta, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5 gitu. Tapi bagi saya tidak terlalu mikirin itu gitu ya. Kenapa? Karena misalnya untuk diri saya sendiri dari awal saya itu juga sama seperti dengan kebanyakan kita semua. Saya dulu lahir di keluarga yang tidak punya gitu loh. Keluarga yang benar-benar kadang-kadang juga nggak cukup gitu. Papa saya ini seorang lulusan SMP gitu, kerjaannya menjaga gudang di family company gitu ya, dan gajinya juga sangat-sangat minim gitu. Jadi kami juga memulai dari awal itu juga ya nggak ada privilege seperti itu gitu. Tapi bagi saya privilege itu sebenarnya hanya beda di start awalnya aja gitu. Tetapi kalau itu nggak dipakai sebenarnya juga sama aja gitu ya. Dan saya ingin menyoroti sebenarnya yang penting sebenarnya adalah jokinya gitu. Jadi ibarat kuda itu bisa bagus gitu ya. Tetapi jokinya sendiri juga harus handal gitu. Makanya kenapa kok katakanlah orang-orang kaya itu tidak hanya memberi anak-anaknya aset dan uang dan kemewahan, tetapi saya lebih menyoroti seperti ini. Orang tua yang kaya, parents yang kaya itu justru malah membekali anak-anaknya itu dengan pendidikan, dengan karakter, dan juga dengan network gitu. Karena kenapa? Karena uang itu dalam semalam itu bisa habis. Gitu ya. Orang tua yang sangat-sangat kaya itu dalam anaknya kalau nggak benar itu dalam semalam bisa habis di narkoba atau bisa habis di meja judi, begitu. Nah, oleh karena itu orang tua yang bijaksana, ini kita lihat di orang-orang tua yang kaya itu akan membekali mereka dalam hal seperti itu. Pertama karakter, yang kedua pendidikan, yang ketiga itu adalah network yang orang tuanya punya. Nah, hal ini sebenarnya sama aja kan, gitu. Yang kita yang selama ini merasa kita nggak terlalu kita bukan termasuk orang-orang yang have, bukan termasuk orang-orang yang punya gitu ya. Tetapi kita bisa sama-sama. Pertama, kita mendidik anak-anak kita dengan karakter yang benar, karakter yang luar biasa, karakter Kristus, gitu, buah roh, gitu ya. Itu kita ajarkan dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Yang kedua, kita bisa sediakan mereka pendidikan. Itu pendidikan tidak harus pendidikan yang mahal. Gitu. Tapi pendidikan yang biasa-biasa. Tetapi kita juga harus ngomong ke anak-anak kita gitu ya, bahwa papa mama ini nggak punya duit yang seperti yang orang-orang kaya itu. Tetapi papa mama coba cariin kamu beasiswa. Begitu. Minimal misalnya harus lulus S1 atau lulus S2 begitu. Dan itu yang ketiga itu juga network gitu ya. Gitu. Tapi kan pasti punya papa mama ini network yang seperti apa gitu. Saya juga pada awalnya itu begitu saya sampai kuliah itu kami masih juga dalam status yang pas-pasan. Tetapi saya tahu begitu
papa mama saya menyekolahkan saya, salah satunya bukan ilmunya gitu ya, tetapi adalah networknya. Gitu. Karena saya mungkin sudah sempat cerita di sini. Saya ini bisa masuk kuliah karena uang arisan. Papa itu menang uang arisan seminggu sebelum pembayaran uang masuk kuliah. Gitu. Nah, begitu papa cuma bilang, Fandi, papa kamu lihat sendiri kan? Karena waktu itu saya diajak papa. Dan waktu itu saya menyaksikan sendiri nomornya itu keluar gitu ya, nomor uang arisannya itu, dan itu nomornya papa. Kamu bisa masuk ini karena uang arisan. Gitu, papa tidak punya uang yang banyak, tetapi papa bisa minimal nyekolahin kamu sampai nanti kamu lulus. Setelah kamu lulus terserah gimana, Tuhan yang tahu. Dan di situ saya tahu bahwa saya cuma punya waktu itu 4 tahun aja. Dan di situ saya cari network yang sebanyak-banyaknya. Saya ikut lembaga mahasiswa gitu ya, saya ikut kerohanian, gitu. Saya bergaul dengan banyak dosen gitu ya, gitu. Karena saya sempat jadi ketua himpunan mahasiswa, jadi saya kenal dengan banyak orang. Ya, pada waktu itu juga pada waktu reformasi gitu ya, kami pada waktu itu sempat ada aktivitas di reformasi itu, saya nggak perlu cerita lah, itu kan masa lalu juga. Tapi justru karena itu kami juga bisa kenal gitu ya dengan mahasiswa di kampus lain dan sebagainya. Di situ saya benar-benar bangun network. Di situ saya benar-benar bangun cara saya bicara di depan umum, gitu. Terus cara saya bikin proposal, cara saya presentasi, gitu, cara saya negosiasi sama orang, gitu. Nah, hal seperti itu yang saya siapkan. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita itu jangan sampai kita menyalahkan orang tua. Kenapa papa mama nggak kaya? Sorry, menurut saya itu ya nggak benar gitu ya. Seperti itu. Karena ada begitu banyak orang dari nol itu ternyata juga bisa jadi ya sekarang ya cukup oke lah. Gitu. Karena saya salah satu dari produk itu. Gitu. Saya dari awal katakanlah dari nol atau dari minus bahkan. Kami nyaris sempat nggak punya rumah. Gitu ya. Tapi dari seperti itu yang membuat kita harusnya lebih semangat. Begitu. Nah, di satu sisi memang saya bisa mengerti gitu ya. Saya tidak setuju tapi saya bisa mengerti yang ada seorang afiliator bilang miskin itu adalah privilege gitu ya. Gitu. Nah, bisa mengerti itu maksudnya kenapa? Bisa mengerti karena saya dulu pernah di posisi itu, terus sekarang saya di posisi yang Tuhan kasih berkat dengan kepercayaan dengan lebih baik. Tetapi itu sebenarnya juga nggak terlalu baik gitu ketika diomongin itu ke mayoritas orang-orang yang tidak punya privilege seperti itu, lalu malah bilang miskin itu adalah privilege. Nah, itu kan namanya rada-rada gimana gitu ya. Seperti itu menyakiti hati banyak orang sih. Gitu. Tapi saya lihat bahwa ketika misalnya kita punya satu mimpi gitu ya, kita punya satu komitmen yang kuat dan kita komitmen seperti doa Yabes deh. Ini kita lihat di Alkitab ya. Gitu, doa Yabes. Yabes kan mau benar-benar datang ke Tuhan, mendobrak hatinya Tuhan, lalu ngomong Tuhan berikan aku ini dan itu gitu ya. Seperti itu, dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Gitu, padahal Yabes itu kan artinya kan sial gitu ya, artinya kan apes begitu. Tetapi Yabes bukan rela, dengan keteguhan hatinya dia mau dobrak pintu hatinya Tuhan, begitu. Nah, itu yang harusnya kita masing-masing juga lihat. Jadi privilege itu sebenarnya nggak penting, begitu. Tetapi poin-poin penting apa yang bisa kita pelajari dari privilege itu yang kita terapkan. Dan itu ternyata poin-poin penting yang tadi saya sebutkan, itu ternyata juga bisa kita ciptakan, juga bisa kita lakukan, juga bisa kita generate, kita hasilkan tanpa kita harus punya privilege itu dulu. Ya tadi yang karakter gitu ya, pendidikan gitu, terus juga network. Betul. Seperti itu. Siapa yang nyangka gitu ya, misalnya suatu saat nanti berapa tahun setelah lulus ketemu teman baik gitu. Ternyata dulu kita pernah nolong dia, walaupun mungkin kita nolong cuma kita share nasi kotak kita gitu. Seperti itu. Ternyata dia jadi konglomerat misalnya. Tapi jangan sampai kita lakukan ini karena kita mengharapkan kita berbuat baik supaya orang berbuat baik kembali ke kita. Enggak, itu enggak alkitabiah gitu ya. Kita berbuat baik karena kita mengucap syukur Tuhan sudah melakukan menebus dosa kita, memberikan segala-galanya buat kita. Jadi jangan sampai ada maunya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kita nggak pernah nyangka suatu saat nanti orang itu akan dengan koneksi ilahi kembali terkoneksi dengan kita, lalu kita akhirnya juga dapat berkat dari situ. Begitu. Ya yang kita lakukan apa? Ya dengan perkara-perkara kecil yang bisa kita lakukan. Ya kita lakukan loh. Beasiswa misalnya, nggak mungkin beasiswa. Enggak mungkin. Gitu loh. Justru malah
ada begitu banyak peluang beasiswa yang bisa kita terima, bisa kita dapatkan. Itu. Cuman akhirnya orang-orang itu jadinya males. Begitu males, lalu ngomong, oh, itu privilege, nunjuk gitu ya, pointing. Itu kan privilege, itu kan begini. Begitu. Nah, itu yang akhirnya ya kita nggak maju-maju. Kenapa? Karena kita cuma punya mental penonton dan komentator. Iya, gitu. betul dia. Wow. Wah, walaupun di TV mungkin komentator dibayar mahal ya, tapi dalam kehidupan nyata komentator itu ya cuman bisa ngomentarin orang gitu ya, bener. bilang ya kan dia kaya gitu kan, ya kan dia kerja di radio, temennya banyak gitu kan, saya kan nggak punya temen, ya ampun kita lagi dijulitin Sobat Raida. Jangan punya mental kayak gitu. Jadi ya. kalau ngomongin soal privilege ya, daripada kita fokusnya saya kok nggak punya ya, fokus aja untuk pengembangan diri ya, karena banyak sekali kesempatan yang pasti Tuhan kasih supaya kita bisa makin baik dalam kehidupan, belajar banyak hal, mempelajari, mendalami bidang-bidang yang benar-benar kita suka, yang benar-benar expert di bidang itu ya, dan akhirnya Tuhan buka jalan pasti ya. Itu yang penting ini ya namanya harus tekad yang kuat ya. Bener. Tadi saya diberkati banget sama ceritanya Ko Fandi ya, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Ko Fandi. Mungkin kesimpulan ya. Kesimpulan seminggu ini udah ditemenin sama Ko Fandi, udah lengkap banget dari awal soal trading, soal saham, forex, terus juga soal sukses di usia cepat. Sekarang soal privilege. Mungkin bisa kasih kesimpulan, pesan buat para pendengar, silakan Ko Fandi. Jadi yang pertama, kita ini Tuhan ini menghargai proses gitu ya. Gitu. Di satu sisi memang Tuhan ini tidak terikat dalam hukum alam, makanya ada mujizat dan terobosan. Tetapi kita juga pikirnya harus dengan seimbang, begitu. Jadi satu sisi tetap kita expect Tuhan akan kasih mujizat, tanda dan terobosan-terobosan. Tetapi sembari menunggu itu, tetap kita kerjakan bagiannya kita. Gitu. Ikuti proses, ikuti timingnya Tuhan. Gitu. Kita siapkan kayu bakarnya dan nanti api Tuhan yang akan turun untuk membuat itu jadi terobosan-terobosan yang luar biasa. Amen. Jadi step by step dulu gitu ya. Saya mempunyai ini misalnya yang pertama itu titik aman dulu deh. Gitu sampai ke satu titik di mana kita ini cash flow positif. Target kita itu dulu deh. Gitu. Jadi gimana caranya pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran. Jadi pemasukan itu termasuk itu ya operasional sehari-hari, juga termasuk dana darurat dan juga termasuk proteksi, itu asuransi atau BPJS dan sebagainya. Jadi yang penting kita titik aman dulu. Nah setelah itu baru kejar kenyamanan. Kenyamanan apa? Kenyamanan berarti kita ini sedikit bisa upgrade ini itu gitu ya. Terus juga kita ini kenyamanan dalam arti kita siapin untuk portfolio income dan untuk passive income-nya kita. Gitu, kita investasi. Dan kita setelah itu baru kita kejar untuk mimpi-mimpi kita. Begitu. Jadi jangan langsung lompat ke step yang tangga yang tinggi. Iya kalau tangga step yang keempat misalnya. Yang pertama katakanlah operational cost. Yang kedua kita selesaikan dana darurat. Yang ketiga misalnya kita selesaikan untuk proteksi asuransi. Yang anak tangga keempat itu investasi. Kalau kita langsung kaki kiri di lantai lantai dasar, lalu kaki kanan di lantai anak tangga keempat, ya kalau nggak licin. Kalau licin kita terjerembab ya kita bengkak semua. Betul. Begitu. Nah, jadi kita tuh harus step by step. Oke, operasional cost kita selesaikan dulu. Begitu selesai, kita langsung fokusnya ke dana darurat. Dana darurat jangan dicemplungin ke investasi gitu. Itu tetap kita harus punya. Yuk kenapa? Karena ada faktor X gitu ya. Nah, ini bisa panjang lebar lagi ya. Tahu-tahu misalnya kendaraan kita mogok. Yuk tahu-tahu handphone kita rusak, gadget kita rusak. Gitu ya. Tahu-tahu apalagi ada yang sakit, orang tua sakit atau kita gimana gitu ya. Seperti itu tuh dana darurat juga harus perlu. Itu step yang ketiga, proteksi. Begitu dana darurat kita katakanlah 3-6 bulan gaji atau income kita punya, kita harus naik ke proteksi. Apakah cari yang murah-murah juga BPJS itu pun juga nggak apa-apa gitu ya. Karena pemerintah udah siapin juga. Atau kalau kita berpikir yang lebih jauh, kita berpikir ke asuransi. Saya bukan agen asuransi ya, tapi asuransi itu saya rasa itu cukup penting. Nah, habis itu baru mikirin investasi. Investasi pun ambil investasi yang konvensional dulu. Begitu, ambil yang misalnya katakanlah apakah itu tabungan dulu. Tabungan oke, cukup banyak untuk masuk ke deposito misalnya. Setelah itu apakah deposito ada? Oke, cairin misalnya beli properti dulu misalnya atau beli logam mulia atau apa. Setelah ada yang lebih lagi, Tuhan kasih kepercayaan lebih lagi, baru kita mungkin coba ke yang volatilitasnya tinggi. Seperti apa? Seperti saham, seperti kripto dan sebagainya. Seperti itu. Kalau enggak, begitu kita cuma punya
operasional kita masih ngos-ngosan, terus kita ada dana darurat kita cemplungin di saham atau malah di kripto atau malah di robot forex atau di ini, itu hati kita juga akan kayak roller coaster gitu ya. Naik turun terus kita akhirnya nggak kerja. Gitu. Begitu uang kita nyantol, pikiran kita puyeng, kita nggak kerja. Setuju. Terus aktif income kita terganggu. Betul. Gitu. Jadi step by step gitu ya. Jangan kejar yang saya tadi katakan UMR, bukan upah minimum regional tapi upah minimum Raffi Ahmad. Gitu. Iya. Nah, ini penting sekali ya. Nah, terakhir. Silakan. Nah, terakhir tujuan utama kita adalah bukan pensiun, bukan financial freedom, bukan nganggur-ngangguran. Tujuan utama kita adalah memenuhi visi Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Itu dia. Setuju sekali. Ini pesan lengkap ya, kesimpulan yang benar-benar Ko Fandi rangkum dari hari Selasa ya sampai hari ini, Sobat Trader. Ngomongin soal investasi, bisnis, ingin cepat kaya, privilege. Semoga kita dapat ya hal-hal positif, dapat pesan-pesan yang mungkin kita nggak ada privilege, nggak dapat privilege, tapi kita masih punya tekad kan untuk boleh belajar banyak hal, punya daya boleh, juang ya, untuk boleh berjuang dalam banyak hal, dan kalau memang Tuhan berkenan pasti Tuhan buka jalan pasti ya. Narasumber kami Ko Fandi ada Instagram yang bisa Anda follow di mana Jo? Anda bisa follow di @fandi_save ya. FANDI_SAVE untuk belajar lebih lagi kan. Di sini kan bisa belajar juga S3 marketing sama Ko Fandi loh ya. Mantap. Dicari uang hilang 5.000 bila menemukan imbalannya 1 bungkus es degan. Itu orang suruh beli es degan itu dicari uang 5.000 lagi. Sering banget Ko Fandi share gitu. Bagus juga ya promosinya itu di story-nya Ko Fandi. Harapan saya Anda bisa follow karena kalau di sini kan kelihatan seriusnya ya, tapi kalau di IG kelihatan bercandanya. Kelihatan bercandanya. Ada bercanda. Bener, ada video-video lucu juga, tapi banyak juga hal-hal yang bermanfaat bisa Anda follow di situ ya. Ko Fandi, tapi kita ucapin makasih sekali. Beberapa hari ini kita sudah ditemani dan banyak sekali ya pesan-pesan positif ya. Kita belajar banyak hal juga tentang investasi dan bisnis, dan semoga ini boleh jadi berkat juga buat para pendengar. Doa kami Ko Fandi dan keluarga sehat selalu. Amin. Untuk bisnis layanan Ko Fandi, Save Variasi di Jemur Sari juga semakin luar biasa. Makasih Ko Fandi buat waktunya. Thank you Ko Fandi. Thank you semua Bro Jonathan. Thank you, God bless ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.